Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini masih seputar tentang dokumen unggah SSCSN, CPNS, dan juga PPPK tahun anggaran 2023. Pengalaman saya dalam mengunggah dokumen itu takutnya tertukar ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu sebelum mengunggah itu merename terlebih dahulu sesuai dengan urutan dari apa yang akan diupload. Contoh misalnya nomor 1 harus mengupload KTP. Nah, berarti file Bapak Ibu scanan dokumen aslinya itu di-rename juga nomor 1 misalnya KTP. Jadi disesuaikan dengan dokumen apa saja yang harus diunggah sesuai dengan urutannya, menghindari agar dokumen tidak tertukar pada saat mengunggah. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas bersama-sama ya terkait dokumen unggah untuk formasi PNS dan PPPK tahun sekarang. Setiap lamar wajib untuk melampirkan dokumen asli. Ini untuk formasi jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Filenya itu harus terlihat dan terbaca dengan jelas, dengan cara di-scan kemudian diunggah melalui laman sscsnbkn.go.id. Nah, Bapak Ibu, ada satu tips juga untuk Bapak Ibu yang akan meng-scan-nya menggunakan HP, bisa menggunakan Adobe Scan ya. Gambarnya atau tutorialnya nanti saya buatkan videonya lagi. Nah, di Adobe Scan itu jadi tidak ada watermark-nya. Kalau misalnya pakai Cam Scanner kan suka ada tulisannya ya, Cam Scanner gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan Adobe Scan itu tidak ada watermark-nya. Juga terlihat lebih jelas dan pengaturan scanannya juga bisa diatur. Tapi lebih baik jika Bapak Ibu menggunakan scanan yang ada di fotokopian ya atau di printer ya. Jadi itu sudah pasti otomatis terbaca dengan jelas. Kemudian format dan ukurannya harus sesuai ketentuan ya. Yang pertama apa saja sih yang diupload? Yang pertama itu ada surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Ciamis di Ciamis. Diketik menggunakan komputer bermaterai elektronik atau e-materai senilai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Nah, jadi nanti format surat lamarannya itu ada ya Bapak Ibu. Tinggal diketik ulang atau nanti saya akan buatkan Word-nya agar Bapak Ibu tinggal menghapus dan mengedit surat lamaran tersebut. Kemudian tata cara untuk menggunakan materai elektronik juga sudah ada ya, sudah diupload. Silakan Bapak Ibu simak, semoga bisa membantu. Lalu nanti ditandatangani dengan pena yang bertinta hitam. Kemudian nanti di-scan. Setelah itu, kartu tanda penduduk asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mudah-mudahan KTP Bapak Ibu ada ya, jadi tidak susah-susah harus membuat surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian yang ketiga, pas foto close up berwarna terbaru. Tampak depan, berpakaian formal, berlatar belakang merah polos, posisinya potret, dengan rasio 3x4. Hati-hati ya Bapak Ibu, rasionya 3x4, bukan 4x6. Pas foto bukan editan, karena akan dicocokkan dengan kamera face recognition pada saat seleksi kompetensi. Ya, jadi jangan diedit ya Bapak Ibu fotonya yang tadinya misalnya tidak asli, jadi diedit ingin terlihat bagus, jangan. Karena nanti pada saat seleksi, Bapak Ibu akan dicek wajahnya juga, menghindari kecurangan terkait tentang joki ya. Jadi nanti di-scan dan dicocokkan dengan
foto yang Bapak Ibu unggah dengan wajah Bapak Ibu yang aslinya ya. Nah, pada tahap ini biasanya suka agak lama ya. Diusahakan juga jangan berkacamata ya. Kalau yang berkacamata dibuka terlebih dahulu saja kacamatanya gitu. Takutnya nanti pas dicek itu tidak terdeteksi ya. Ketidakcocokan wajah dengan pas foto hasil upload pada saat face recognition dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi fotonya itu seadanya saja ya Bapak Ibu. Jangan sampai merugikan Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan tes. Kemudian yang keempat ada ijazah asli ya. Bukan surat keterangan lulus atau SKL, tapi ijazah asli yang ada nomor ijazahnya juga. Sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, jenjang S1 atau D4. Dan jika terjadi perubahan, nomenklatur program studi dan atau penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani dekan atau wakil dekan. Kemudian transkrip nilai yang asli, bukan yang sementara ya. Jadi kan di ijazah itu ada juga transkrip nilainya. Ya, jadi yang asli yang disertakannya bukan yang sementara. Kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani e-materai. Nah, jadi surat pernyataannya juga ada formatnya nanti ya. Nanti kita bahas saja ya Bapak Ibu. Kemudian ada surat tanda registrasi atau STR dan bukan STR intensif yang masih berlaku pada saat pendaftaran serta linier dengan jabatan yang dilamar. Dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR-nya. Dengan ketentuan, STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. STR itu apa sih? STR itu surat tanda registrasi, biasanya ditujukan untuk tenaga kesehatan ya. Kalau misalnya di kependidikan itu Serdik ya, sertifikat pendidik. Kalau misalnya di kesehatan itu STR, surat tanda registrasi. Kemudian bagi pelamar jenis kebutuhan khusus jabatan fungsional melampirkan surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar. Ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi mungkin targetnya itu memang untuk peserta-peserta dari instansi tersebut yang sudah honor lama ataupun yang sudah masuk ke kategori 2, jadi tidak bisa lintas instansi mungkin ya. Nah, nanti terkait itu bisa kita tanyakan lagi atau kita cari-cari info lagi yang lebih validnya. Kemudian, pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dari huruf A sampai huruf H, ditambah dengan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamarnya. Nah, mudah-mudahan pembahasan terkait tentang dokumen unggah ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya untuk pendaftaran SSCASN di tahun sekarang. Silakan untuk bisa di-share dan dibaca dengan lebih teliti lagi ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu kalah berperang sebelum dimulai ya. Karena seleksi administrasi ini juga sangat ketat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.